Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usutun Hasanah, semester 2, Prodi Ekonomi Syariah. Ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan pengajaran bahasa Arab pada masa dinasti Umayyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berasal dari suku Quraisy, keturunan dari Bani Umayyah. Nama Muawiyah adalah nama lengkapnya ialah Muawiyah bin Abi Harb bin Umayyah bin Abdissam bin Manaf. Ia merupakan khalifah pertama dinasti Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Tahun ini disebut dengan tahun Am-Jamaah. Karena pada tahun ini semua umat Islam sepakat atas kekhalifahan Muawiyah dengan gelar Amirul Mukminin. Setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah, Muawiyah mengubah sistem pemerintahan yang dulunya itu teodemokrasi dirubah menjadi sistem monarki atau sistem kerajaan. Dan Muawiyah itu memindahkan pusat pemerintahan yang dulunya di kota Madinah dipindah ke kota Damaskus. Nah, kota Damaskus ini adalah kota yang pernah ditinggali oleh Muawiyah sebagai gubernur. Dan Muawiyah ini pernah menjabat sebagai panglima pasukan di bawah pimpinan Ubaidin bin Jarrah. Dan Muawiyah ini pernah juga diangkat sebagai wali untuk wilayah Suriah yang berkedudukan di Damaskus. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi itu sudah pernah terjadi perang Siffin, dan Ali bin Abi Thalib ini meninggal atau wafat pada saat sholat subuh di Masjid Nabawi Madinah. Dan kekuasaan dinasti Umayyah ini berlangsung selama 90 tahun. Dan kerajaan dinasti Umayyah ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama itu periode kerajaan kekuasaan pada masa dinasti Umayyah I di Damaskus pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi sampai 130 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun dan mengalami perubahan khalifah itu sebanyak 14 kali. Kan dinasti Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun dan di antara khalifahnya yang 14 itu yang paling besar di antaranya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hisam bin Abdul Malik. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, dinasti ini digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Baik, masuk ke periode kedua. Dinasti Umayyah II di Andalus atau Spanyol pada tahun 755 Masehi sampai 1031 Masehi. Kerajaan Islam di Spanyol itu didirikan oleh Abdul Ar-Rahman I Ad-Dahil ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah II. Awal mula kehancuran dinasti Umayyah itu dimulai dari naiknya tahta Hisham II naik tahta pada usia 11 tahun. Dan pada tahun 981 Masehi, Khalifah menunjuk Ibnu Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Pada tahun 1009 Masehi, Khalifah mengundurkan diri akibat beberapa kekacauan,
Karena apa? Banyak kekacauan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan pada akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri menghapus jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol sudah terpecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Baik, pembahasan yang kedua yaitu pendidikan Islam dan pengajaran bahasa Arab pada masa dinasti Umayyah. Ada beberapa sudut pandang yang mungkin dapat dijadikan kerangka deskripsi sekaligus pisau analisisnya. Antara lain, pendidikan itu sebagai sistem, pendidikan sebagai institusi, dan pendidikan sebagai sektor kehidupan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, setidaknya dapat dipahami dari 3 aspek, yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Dan yang ketiga yaitu adalah kaitannya dengan pengajaran bahasa Arab. Sejarah mencatat bahwa bahasa Arab itu mulai menyebar ke Jazirah Arabia sejak abad ke-1 atau pada abad ke-7 Masehi. Karena bahasa Arab ini sebagai bahasa menjadi bahasa resmi yang perlu untuk kita ajarkan untuk keperluan agama, budaya, administrasi, dan ilmu pengetahuan. Menurut Al-Iskandar, bahasa Arab telah menjadi alat ekspresi budaya bagi penduduk Andalusia. Penduduk Andalusia ini sudah mulai membudayakan bahasa Arab seperti untuk mengarang syair, dan kesimpulannya adalah pendidikan Islam dan pengajaran bahasa Arab pada masa dinasti Umayyah telah mengalami perkembangan dari masa sebelumnya, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan itu terjadi pada berbagai aspek pendidikan, diantaranya adalah aspek kurikulum, materi, metodologi, dan aspek kelembagaan yang semakin bertambah ragam dan kuantitasnya. Pendidikan Islam di masa pemerintahan Bani Umayyah berjalan secara alami pada jalur kultural dan belum dapat menembus batas-batas struktural kecuali secara sangat terbatas seperti pada disiplin sastra dan sejarah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika presentasi saya belum memuaskan atau penjelasan saya kurang detail, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.